Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Nusantara. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bu Uci Lestari, Bu ya, salah satu dosen Unja yang aktif dalam melakukan penelitian dan riset terutama untuk bahan-bahan herbal untuk kosmetik dan minuman, Bu ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, langsung aja kita ngobrol sama Bu Uci. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah sehat, Iya. Mas. Bu, boleh cerita dikit Bu untuk hasil riset dan penelitian ini, Bu? Gimana sih Bu awalnya, Bu? Dan sampai saat ini sudah berapa produk sih Bu yang dilakukan sih Bu? Oh ya, baik, terima kasih, Mas. Awal riset ini dilakukan sejak tahun 2015. Itu ada salah satunya berbasis daripada arang aktif cangkang sawit. Nah, di mana waktu tahun 2016 kita kan di Jambi ini banyak sekali ya pabrik sawit ya, Mas ya. Jadi limbah daripada cangkang sawitnya itu yang membuat menjadi permasalahan dari setiap pabrik sawit yang ada saat ini, dimana kalau kita lihat itu cangkang sawitnya itu banyak sekali ditemukan hampir setiap harinya, artinya hampir setiap hari itu diperoleh sampai bertonton, sampai tidak bisa lagi untuk diatasi permasalahan ini. Karena kalau untuk cangkang sawitnya yang baik itu sendiri itu diekspor ya, Mas ya, diolah oleh industri menjadi bahan bakar. Tetapi bagi yang tidak memiliki potensi yang baik itu banyak tertumpuk di belakang perusahaan sawit itu sendiri. Sudah mereka usahakan untuk membuat pengeras jalan, tetapi masih belum teratasi. Jadi berdasarkan hal itu, saya selaku tim peneliti dari Universitas Jambi dari tahun 2016 mengembangkan arang aktif cangkang sawit itu menjadi suatu produk kosmetik. Nah, salah satunya ini ada sabun arang aktif cangkang sawit. Yang mana nih Mbak? Boleh Yang ini dilihat nih, Mbak? sabunnya, Mas. Ini ya sabunnya arang aktif cangkang sawit, di mana ini telah mendapatkan hibah dari dana BRIN tahun 2021 sebagai pengembangan produk kosmetik yang kita beri nama Arkawa Black Soap. Nah, ini juga tahun 2021 sampai tahun 2022 ini telah dilakukan pengembangan, dan juga sudah untuk permasalahannya ini untuk halalnya sudah dapat, tetapi untuk sertifikasi CPKB-nya, izin edarnya masih belum diselesaikan karena kemarin ada kendala sedang melakukan kuliah studi S3 tahun 2022, jadi masih Tempat mangkrak dikit, tertunda. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita, tetapi masih ini kemarin waktu itu sudah masuk sih ke blok market yang ada di Provinsi Jambi, tapi sekarang karena blok marketnya sudah pindah ke daerah Semarang, jadi tidak lanjutkan lagi. Kemudian juga ada salah satunya lagi ini yang berbasis dari jernang. Ya, berarti ini beda sama yang dari limbah sawit tadi juga, Bu ya? Bukan limbah sawit, kalau ini jernang hasil dari biasanya di banyak buah rotan ya, kalau nama kita ini diambilnya di resinnya itu kan berwarna merah, jadi bisa menjadi sebagai pelembut atau pelembab dari bibir dengan menggunakan minyak tengkawang. Sebagai pemerahnya itu adalah jernangnya itu sendiri. Berarti bahan-bahan semuanya dipakai alami semua, Bu ya, tanpa kimia semua. ya? Kemudian ya lanjut Bu. Terus yang boleh menarik juga kan dari limbah sawit ya. Terus butuh berapa lama sih Bu untuk melakukan penelitian itu sampai jadi produk yang bisa dipakai sampai saat ini sih Bu? Baik, Mas, pertanyaannya menarik ya, karena kalau untuk dari riset itu kan kita harus membutuhkan waktu yang lama sampai dia dihilirisasi menjadi produk komersil. Ini penelitian ini dari sejak 2015 sampai 2020, 5 tahun, tetapi di sini kita 5 tahun itu banyak sekali sih produk-produk yang kita hasilkan ya, tidak hanya sabun saja, tetapi juga ada pasta gigi, ada
facial wash, ada lulur, ada deodoran, kemudian ada 10 item ya, banyak Oh, jadi jadi sekali. satu itu bisa jadi 10 Banyak, produk yang 10. jadi hasil turunannya, Iya, Bu ya? hasil turunannya itu. Pasta gigi pun juga bisa untuk memutihkan gigi, menghilangkan plak. Tapi yang kita angkat ini hanya satu dulu, karena kan untuk pendanaan dari BRIN itu harus kita memilih salah satu produk yang harus kita kembangkan. Nah, jadi produk yang awal yang Yang kita kita buat pilih. itu apa, Bu? Dari limbah sawit, Bu? Yang pertama yang Pertama dijadikan kali itu. dijadikan itu buat lulur. Nah, kenapa harus pindah ke lulur dulu, Bu? Itu gimana itu, Body Bu? scrub. Ya kemarin itu kenapa ya kita apakan untuk pertama kan kalau untuk sampai ke pengujian ke manusianya itu yang sabun ini, sabun ya karena kan sudah dilakukan uji in vitronya, pengujian dengan secara laboratoriumnya kan kita melihat daya bersih daripada arang aktif cangkang sawit ini menyerap kotoran, baik itu kalau ini kan secara in vitro berarti bagaimana daya tahannya, ternyata dia 2 kali lipat keunggulannya Di dibandingkan sabun dari biasa, Bu ya? tempurung kelapa, yang arang aktif yang dari tempurung kelapa. Makanya yang limbah potensi cangkang sawit ini dia berpotensi lebih baik dibandingkan daripada yang kalau kita bilang sejenisnya ya tempurung kelapa. Lebih bagus ini, Bu Lebih ya? bagus ini. Kalau untuk bahan-bahannya itu tuh kelanjutannya gimana, Bu? Sampai saat ini apakah ada kendala atau gimana sih, Bu, untuk ini, Bu? Kalau bahan sih kita banyak berlimpah di sini, Didi. Tapi Mas Didi ya, bahannya banyak sekali berlimpah. Tetapi yang kita apakan ini adalah dalam proses pembuatan arang aktif cangkang sawitnya. Ini pun juga karena kita membutuhkannya juga arang aktif cangkang sawitnya juga sedikit, tidak terlalu banyak. Oleh karena itu cangkang sawit yang kita gunakan juga sedikit. Nah, mungkin boleh jelasin juga, Bu, apa kelebihan dan keunikan produk ini dibanding yang kimia itu gimana sih, Bu? Ini, Bu? Oh iya, baik Mas. Kalau untuk kelebihannya itu banyak ya Mas ya, karena pertama kan dia berbasis bahan alami, artinya salah satunya tidak mengalami adanya terjadi efek samping, karena kan kita tahu kalau yang berdasar dari bahan sintetis itu kan efek sampingnya bisa misalnya muka gatal-gatal, iritasi, kemerahan. Tapi kalau kita menggunakan alami ini ya tidak adalah, terhindar dari Gatal-gatal efek samping. gatal-gatal tersebut, aman. Ya. Bu, ini perbincangan kita cukup menarik, Bu, tapi Iya. tahan dulu setelah jeda berikut, Bu ya. Baik. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bu Uci Lestari, yaitu dosen Unja yang masih aktif melakukan riset dan penelitian sampai saat ini. Bu, dari hasil tadi kan sudah ada beberapa yang item yang kita bahas. Mungkin tuh Teh Butelang ini sendiri boleh jelasin, Bu, riset dan penelitiannya gimana sih, Bu? Oh ya, baik, terima kasih Mas. Kalau untuk Butelang ini lahir di saat kita masa zaman COVID itu Mas. Berarti kan tahun berapa ya? 2019-2020. Nah, itu di saat itu 2020 ini memang hanya sedikit riset kecil saja, tetapi kan yang bunga telang, kita tahu kan bunga telang itu kan memang tanaman liar yang tumbuh di pagar-pagar atau di kebun-kebun sekitar rumah kita yang liar dia di ini. Jadi saat itu kan zaman COVID itu kan kita
putus vitamin C ya Mas ya. Jadi kan kita kan banyak harus mengkonsumsi vitamin C yang untuk menjaga stamina tubuh kita, ya menjaga imun tubuh. Nah berdasarkan itu karena kita putus vitamin C susah mencarinya, jadi kebetulan orang tua di perkarangan rumah itu banyak ditanami bunga telang, jadi mereka bertanya ini sama saya, jadi gimana, kenapa, apa sih gunanya ini bunga telang ini banyak terus ini dipakai. Jadi saya berdasarkan, karena kan ada kebetulan pemilik sarana apotek tempat kerja saya dulu itu kan orang Cina, jadi dia sering mengkonsumsi itu, saya lihat konsumsi bunga telang itu Mas. Jadi pada saat itu dijadikannya kayak seperti apa ya, kudapan dimasakin langsung. Ya, dimakan langsung pakai nasi gitu. Kayak lalapan sayur lah Bu ya. Yang mana nih Mbak, boleh dilihat Mbak? Kenapa ya ini memang yang cece-nya itu sehat, sudah hampir 100 umurnya masih sehat. Jadi saya lihat kayaknya ini bagus, ini apanya, kandungan khasiat di dalam. Jadi saya adakan riset kecil, saya lihat ternyata memang kandungan antosianinnya itu lebih baik, lebih tinggi 50 kali lipat. Nah jadi berdasarkan itu, jadi setiap pada saat masa pandemi COVID kami sekeluarga mengkonsumsi ini Mas Dedi. Jadi konsumsi direbus setiap pagi kita minum ya, kemudian sore juga ya alhamdulillah diminum lagi. Alhamdulillah satu keluarga juga tidak terkena COVID. Jadi ini kalau kita lihat dari kandungan antosianinnya itu kan kalau diteliti secara telaah di literatur, dia memang ada khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Artinya dia memiliki sistem imun yang baik, jadi antioksidannya lebih sangat kuat, itu diuji sangat kuat, hampir ya 9 ppm ya, artinya itu dia memiliki aktivitas antioksidan yang sangat kuat, lebih kuat. Nah berdasarkan itu jadi karena kalau kita hanya sebatas dalam bentuk bunga segar saja, itu kan kalau nilai komersilnya, nilai jualnya sedikit ya Mas ya. Jadi saya berpikir sudah tahun berapa ya, 2021-nya itu saya coba untuk pertama kali kita buat dalam bentuk granul. Seperti apa itu Bu? Yang kayak sudah dihancurin atau? Kayak merek yang serbuk. Kayak serbuk teh itu ya? Bukan serbuk teh Mas, tapi seperti serbuk kayak Nutrisari gitu. Jadi seperti apa ya, minuman instan. Jadi kita olah seperti itu. Awalnya itu yang granul dulu, granul instan itu dulu. Awal ya sebelum teh ini. Jadi dicoba dulu dalam bentuk ini, granul instan. Jadi pada saat dibuat seperti menjadi granul instan, saya berikan gratis dulu Mas sama teman-teman yang terkena COVID. Jadi yang dia artinya yang sudah ada terdetek ya, artinya dia imunnya menurun apa. Jadi saya beri satu bungkus ini kan ada 10 pieces yang kecil-kecil untuk satu kali pembuatan satu gelas cangkir ini. Satu kali minum. Bukan dalam bentuk granul instan, serbuk dulu. Itu yang awal perdananya. Jadi saya berikan sama teman, alhamdulillah mereka sehat. Sudah tuh baru itu saya kembangkan menjadi dia menjadi teh, nanti ada bentuk permen jelly, ada bentuk marshmallow. Nah, gitu. Di awal berdiri itu responnya tetangga atau yang terdeteksi COVID itu kuasanya bagus berarti ya. Berarti dari situ baru mulai dikembangkan ke bentuk yang lain. Yang ya. Yang jadi tehnya itu yang kedua itu. Jadi pertama habis granat itu apa Bu yang diproduksi? Yang setelah granul tadi, granul instan, baru dibuat teh tadi yang bunganya dikeringkan, kemudian dihancurkan, di blend, di grinder namanya, baru nanti ini dimasukkan ke dalam teh kantong dicelup itu. Nah, untuk butuh berapa lama sih Bu proses pembuatan dari riset sampai ke pembuatan teh sehingga bisa dikonsumsi dan dijual ke masyarakat? Itu cuma 1 tahun. Butuh 1 tahun gitu ya? 1 tahun lakukan legalitas, pengurusan PIRT halal,
Kemudian baru ini udah mulai masuk ke supermarket yang ada di Jambi ini. Nah, selain teknik, sekarang apa aja Bu di pengembangan dari bunga butelang ini Bu? Kemarin itu coba buat dalam bentuk permen gummy. Permen gummy, kemudian marshmallow. Itu tujuan ke anak-anak atau orang dewasa atau gimana? Ke anak-anak, permen gummy sama marshmallow itu ke anak-anak. Karena kan kadang anak-anak dia sulit untuk minum teh atau apa, sulit untuk, kadang dia bilang kan kalau seperti minuman itu kadang katanya pahit. Jadi kita ubah inovasi menjadi seperti permen gummy yang memang langsung dimakan, dikunyah seperti. Jadi banyak variasi lah Bu, biasanya anak-anak yang nggak suka bisa melalui permen berarti Bu ya. Nah, mungkin untuk satu produk ini dijual berapa sih Bu? Apakah kemasannya berapa kita buat? Apakah satu kemasan aja atau berapa kemasan? Boleh sih Bu? Baik Mas, kalau kemasan cukup modelnya tuh cuma satu ini aja kemasannya, tetapi di sini dia banyak variasinya, kan ada bubuk granul, ada yang teh celup, ada permen jelly, ada marshmallow. Jadi tetap satu kemasannya ini, tapi berbagai macam variasi. Tapi ada beberapa supermarket yang mereka tidak suka yang kemasan yang baru ini, tapi dia pakai kemasan yang lama yang di belakangnya ini masih nampak tehnya atau granulnya atau permen jelinya. Ini 25.000 satu pieces. Itu bisa beli di mana? Itu bisa harus didapatin di mana sih Bu kalau ingin membelinya? Kemarin itu di Meranti. Di minimarket ya Bu ya? Atau melalui online atau datang ke lokasi itu bisa juga ya? Siap. Bu, mungkin kita tahan dulu ya, mungkin akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Baik Mas. Ya saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Bu Uci Lestari terkait hasil penelitian dan riset yang bahannya alami. Bu, tadi kan sudah kita buat dari teh butelang, terus sama limbah sawit ya. Nah, mungkin ada juga Bu produk ini dilihat ada teh pucera sama teh sungkai, itu boleh diceritain sih Bu gimana sih untuk hasil penelitian pembuat dan apa aja sih khasiat yang dimiliki dari dua teh ini sih Bu? Baik, terima kasih Mas. Kalau untuk teh sungkai sendiri ini sama, zaman COVID juga kan kita butuh juga yang namanya sungkai ya Mas ya. Dulu kan selain bunga telang ada juga yang lagi booming-boomingnya itu sungkai. Nah jadi ini juga sungkai ini lahir di tahun 2024 ya. Jadi memang kita tujuannya ini untuk misalnya untuk meningkatkan stamina setelah sakit atau untuk sistem imun juga bagus ini daun sungkai ini. Jadi kita buat menjadi teh celup daun sungkai yang kita beri nama dengan teh kai-kai. Berarti bentuknya seperti di kemasan langsung seperti bubuk ya, celup ya. Bubuk. Ini memang murni daun sungkai 100% tanpa tambahan apapun. Nah, teh pucera ini gimana juga sih Bu? Kalau pucera ini juga dari tanaman yang sering banyak sekali kita temukan di pinggir-pinggir jalan, tanaman hias ini Mas, yang kita sebut dengan pucuk merah. Nah, pucuk merah. Kalau kita lihat hasil perbandingan antara daya antioksidan antara sungkai dengan pucuk merah, ternyata lebih bagus ini, aktivitas antioksidannya lebih tinggi. Kalau misalnya daun sungkai itu kan 15 ppm, kalau ini 6 ppm, artinya kan kalau semakin rendah ppm-nya itu mendekati 5 ppm itu aktivitasnya sangat kuat sekali.
Nah, jadi aktivitas antioksidan yang daun pucuk merah ini lebih tinggi khasiatnya, aktivitasnya dibandingkan daun sukai, baik itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk sebagai penyegar badan, ini juga sangat baik sekali. Berarti bagusnya tuh konsumsinya apakah dijadwalin apakah pagi atau apa sore atau malam, apa bebas Ibu untuk bagi masyarakat yang mengkonsumsi ini? Bebas penggunaannya, ini cukup 1-2 kali sehari aja. Mau untuk pagi hari juga untuk memfitkan badan itu lebih bagus juga kalau misalnya pagi hari. Karena kan kita udah habis tidur, ataupun siang juga bagus juga habis aktivitas. Tapi bagusnya kan sebelum kita melakukan aktivitas kita konsumsi ini. Berarti khasiatnya juga cukup tinggi berarti untuk daya tahan tubuh dan untuk kesehatan lainnya Bu. Bu mungkin sudah banyak ya gitu. Kenapa harus milih produk jadi teh dan buat ini dari bahan-bahan alami dan anti kimia Bu, tanpa kimia sekali sih Bu? Nah, kalau ini dasarnya itu kan Indonesia itu kan kaya dengan tanaman ya Mas ya. Jadi di Indonesia ini khususnya misalnya di daerah sekitar kita itu kan banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang kadang sering tidak kita gunakan gitu kan. Jadi alangkah baiknya, apalagi sekarang kan masyarakat itu sudah banyak kembali ke alam. Artinya dengan adanya kita pengkonsumsian tanaman yang dalam bentuk herbal ini yang bisa memiliki khasiat sebagai obat-obatan, itu kita kan bisa membudidayakan, artinya melestarikan tanaman-tanaman ini menjadi yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik itu bagi kesehatan kita. Selain kesehatan Pak juga nilai ekonomis juga ya Bu ya. Karena kan salah satunya tadi kita berbicara di awal, kalau dari obat-obatan sintetis itu kan efek sampingnya lebih besar ya. Kalau kita konsumsi tanaman herbal ini kan efek sampingnya lebih kecil, dan juga kan kalau kita pengkonsumsiannya kalau obat sintetis itu kan dengan sedikit saja kita berlebih itu bisa mengakibatkan toksik atau racun, ataupun kita bisa meninggal. Tapi kalau alami kan aman, walaupun sedikit kadang kita berlebih masih ditoleransi, masih aman. Nah Bu, mungkin saat ini siapa sih Bu yang terbaru sih Bu, boleh dikasih tahu apa penelitian atau riset yang dilakukan saat ini Bu? Oh ya, baik Mas. Kalau untuk riset terbaru ini, kalau yang sudah sampai ke hilirisasi patennya itu riset waktu saat saya S3 kemarin, itu yang hidrogel dari nanopartikel ekstrak daun surian. Nah, itu khasiatnya sebagai anti-aging yang sangat baik sekali, Mas. Jadi itu sudah dilakukan pengujian mulai dari uji in vitronya, uji in vivonya ke tikus, dan nanti akan dilanjutkan ke uji manusianya. Kita aplikasikan ke manusia. Kalau misalnya udah lolos ke manusia, kita akan urus legalitasnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita komersilkan. Karena di sini dia bisa untuk anti-aging, berarti untuk kosmetik, untuk menghilangkan kerutan. Karena dari hasil kemarin diujikan ke kulit tikus ya, yang sudah terpapar oleh sinar UV kemudian dioleskan dengan menggunakan hidrogel daun surian ini, cepat pembentukan daripada kulitnya, itu kolagen, jaringan kolagennya lebih lebih kuat ya, lebih banyak produksi kolagennya untuk menghilangkan kerutan-kerutannya tersebut. Berarti saat ini sudah dilakukan uji coba sampai ke terus tahap selanjutnya kemana lagi sih Bu? Nanti tahap lanjutannya kalau misalnya patennya sudah ada, kita akan bekerja sama dengan industri kosmetik nanti untuk hilirisasi produknya, dan juga kita melakukan uji klinis ke manusianya. Kemudian yang untuk riset terakhir ini yang sedang lagi pengembangan itu adalah daun pucuk merah ini, kita buat dalam bentuk serum daun pucuk merah. Berarti pengembangan dari teh dikembangkan ke produk turunan yang lain lagi ke kosmetik Bu ya.
Nah, itu serumnya untuk apa aja? Untuk wajah aja atau untuk luluran atau untuk yang lain sih Bu? Kalau yang serum pucuk merah itu untuk wajah. Jadi kemarin kita sudah lakukan uji aktivitas antioksidannya, sangat kuat sekali setelah dia menjadi serum. Kemudian kita lakukan pengujian proteksi sinar UV. Kemudian kalau misalnya kita gunakan, itu sudah dilakukan ke manusia, dioleskan ke kulitnya. Ya, yang Sogi serum tadi itu diberi nama Sogi serum, dioleskan ke wajah, itu bisa menangkal sinar UV. Kita lihat dengan menggunakan alat kaca mirror sunscreen itu kan dilihat ternyata bisa menangkal sinar UV, dan saat ini lagi pengembangan untuk menguji sebagai anti aging gitu Mas. Berarti pengembangan terus menerus untuk khasiat-khasiatnya juga cukup tinggi berarti Bu ya? Iya. Nah Bu, mungkin waktu juga ya pemirsa, mungkin di lain waktu akan kita bahas lagi Bu ya. Nah sebelum penutup Bu, boleh closing sendiri sih Bu? Closing penutupan Bu. Baik, terima kasih Mas, teman-teman semua. Jadi kalau kita sebagai seorang akademisi ini, saya menghimbau keseluruhannya, baik yang ada di perguruan tinggi ataupun yang ada di peneliti di berbagai macam instansi. Saya berharap ayo mari kita sama-sama mengembangkan produk-produk yang ada di hasil daripada riset-riset teman-teman semua. Itu saya berharap jangan sampai hasil-hasil risetnya itu hanya sebatas sama publikasi saja ya. Jadi saya berharap menghimbau teman-teman semua untuk menghilirisasi daripada hasil-hasil risetnya, sampai memang hasil-hasil riset tersebut menjadi suatu produk yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Ya, makasih ya Bu atas pencerahan yang telah diberikan dan hasil-hasil riset yang dilakukan. Ya saudara, sebenarnya masih banyak sih yang mau kita gali dari Bu Uci Lestari, namun waktu juga yang memisahkan. Jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.